Sudah berapa lama kecanduan lemnya? Enggak, baru dari umur 17 tahun. Sekarang berapa umurnya? 23. Hah? 23. 17 tahun kan 23, berarti berapa tahun? Sini ada. Enggak sering-sering banget sih. Oh, jarang-jarang. Iya. Setiap hari doang. Setiap Sehari hari berapa aja. kali nyedot gitu? Biasa paling banyak tuh 3 kaleng doang. Sehari. Iya. Menurut informasi bisa nyampe 6 kaleng, 7 kaleng, sampai 10 kaleng. Nah, satu pesan Bapak, kamu kalau ada sesuatu ya, misal minta rokok nih, terlalu ingin rokok begitu, jangan kamu keluar dari panti sini ya. Minta sama Bapak, Pak Pemarsan, saya pengen rokok dong. Cuman di sini Bapak atur, paling banyak sehari 4 batang atau 5 batang. Nanti lama-lama kamu dengan sendirinya pasti bisa akan berkurang ya. Ya, kamu nanti kamu yang penting kamu niat. Niat saya ingin sembuh menjadi orang yang berguna untuk diri saya dan juga untuk orang banyak ya, terutama orang tua ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini alhamdulillah ya aku dapat informasi dari rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Katanya Alan pecandu lem ini udah keluar dari rumah sakit dan kita harus jemput guys, gitu. Soalnya udah pemulihan kurang lebih 1 bulan dan katanya kondisinya sudah sangat membaik dan sudah dirilis oleh dokter. Ini hujan, maaf ya agak kencang suaranya. Jadi kita langsung aja untuk jemput Alan dan melihat kondisinya seperti apa. Ikutin terus guys. Girl, I think it's time I let you go. Writing songs about you is getting old. I can't see your face anymore. Oh, the love I once adored. I'm now wondering, I know there's someone who'll make you happy instead. But the love we fought for is tucked away, hidden in a store. Jadi ini Alan udah keluar dari rumah sakit jiwa di daerah Jakarta dan kondisi Alan alhamdulillah sudah membaik. Gimana Alan kondisinya? Gimana? Udah diobatin? Hah? Udah bersih? Udah. Masih mau ngelem nggak? Enggak. Bener udah nggak mau? Insya Allah belajar, namanya kan belajar. Insya Allah udah belajar. Jangan ngelem lagi ya. Oke? Sekarang kita menuju ke Yayasan Al-Fajar Berseri di Bekasi. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan Alannya benar-benar pulih dan bebas dari pecandu lem lagi. Menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face. Oke guys, jadi sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju ke Bekasi. Nah, terus ini kondisi Alan seperti ini. Insya Allah sih membaik ya, karena dari tatapannya juga udah nggak beringas kayak sebelumnya. Jadi aku coba tanya ya, Alan, namanya siapa nama panjangnya? Asep Paulan. Asep Paulan. Lulusan sekolah di mana? SD Kuranji sampai SD doang. Sampai SD doang, SMP enggak? Hah? SMP enggak? Enggak. Emang sekarang umurnya berapa? Umur saya sekarang tahun 99 berapa berarti? 23, 22. 23 tahun saya.
antara 23 apa 22. Tinggal di mana? Cirebon, Cirebonnya di? Kanggraksan. Oke. Nama ibu kandung siapa? Ibu Siti Muawana. Bapak kandung? Bapak Sikin, Nur Sikin. Oke. Kalau yang itu yang Bapak Didi itu bapak saya juga, tapi bapaknya tuh jadi ibu saya nikah lagi. Kan bapak saya kan sama ibu saya bercerai. Terus ibu saya nikah lagi sama Bapak Didi. Bapak saya sih di kampung tapi udah meninggal. Oh, Lagi umur saya 5 tahun. terus pada saat ibu sama bapak cerai, sedih nggak? Sedih lah, jangan anak kan pasti sedih. Namanya anak juga pasti sedih katanya. Terus kondisi Alan kenapa bisa mulai ngelem? Awalnya itu kenapa? Awalnya Mm-mm. nyoba-nyoba. Ya, nyoba. Diajakin siapa? Diajakinnya Heeh. sama teman-teman. Temen di Cirebon. Iya, Cirebon. Hah? Iya, Temen di Cirebon. iya. Terus lama-lama ketagihan. Iya. Terus kenapa sampai jual barang-barang? Itu sih pusing, kepalanya pusing, pengen uang, butuh uang buat jajan sih. Kan mau ngerokok mau apa sih? Gak kerja emang? Enggak, jarang kerja, kadang enggak. Males, paling ke persetakan aja, keliling-keliling, muter-muter, bantu-bantu, ntar dikasih duit. Ntar 20.000 apa 30.000 kasih. Kenapa nggak kerja yang benar supaya dapat duit? Kenapa harus jual barang-barang orang tua? Gak apa-apa. Gak kasihan sama orang tua? Hah? Gak kasihan? Kasihan lah. Terus? Kenapa tega kayak gitu? Kasihan loh, ibu kerja banting tulang, bapak kerja banting tulang, alannya kayak gini. Gak kasihan, itu rumah sampai hancur kayak gitu. Kasihan tuh nggak? Siang. Terus kenapa sampai ngancem ibu? Katanya mau dibunuh. Bener nggak? Alan, Hah? bener nggak? Katanya Alan ngancem mau bunuh ibu. Enggak. Bener nggak? Katanya mau ngancem bunuh. Enggak lah, masa bunuh ngapain? Jadi ibunya tuh sempat ketakutan banget. Kalian juga bisa lihat videonya. Katanya Alan ini mengancam ingin membunuh ibunya. Jadi kalau sekali direhab lagi, katanya ibunya mau dibunuh aja sekalian. Bener nggak? Enggak. Bohong. Bener. Oke. Nah, terus menurut informasi ada salah satu followers dan subscriber juga yang info katanya Alan ini pernah masuk yayasan yatim piatu ya? Yatim. Iya. Yatim piatu enggak. Yayasan Muawana. Kok dimasukin di yatim piatu? Bapak saya kan meninggal. Terus Di Muawana doang sih 1 kali udah. dari kecil ya? Dari umur berapa? 7 tahun. Sampai 7 tahun, 9 tahun. 9 tahun sampai umur? Sampai umur 16. Sampai umur 16. Terus akhirnya bisa keluar dari yayasan gimana ceritanya? Diambil sama ibunya atau seperti apa? Ya keluar aja. Keluar, Alannya yang minta keluar. Hah? Keluar ya. Alannya yang minta. Iya, Terus bisa, boleh. keluar. Jadi ada yang info nih ya kan, katanya Alan pernah masuk yatim piatu. Aku bingung, hah? Kok masuk yatim piatu? Sedangkan Alan kan kondisinya punya orang tua. Nah ternyata menurut informasi dan ibunya juga bilang bahwa Alan sempat dimasukin ke yayasan yatim piatu dari kecil. Dan pada saat udah gede, posisinya diambil atau seperti apa aku juga belum jelas. Mungkin nanti abis ini kita telepon ibunya. Tapi ada teman pantinya Alan yang kaget ngelihat kondisi Alan seperti ini. Pada saat Alan di yayasan atau yatim piatu tersebut, Alan nih kondisi anak yang sangat baik gitu. Jadi pada saat Alan
dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Teman-temannya pada kaget semua, apalagi sampai ngelem dan tatoan sekarang. Kenapa ditato-tato? Coba-coba gambar. Sakit ya? Lumayan. Terus emang Alan main sama anak pang ya? Hah? Alan bergaulnya sama anak pang. Kadang-kadang. Jadi Alan mainnya bergaulnya sama anak-anak pang. Dan aku juga nggak tahu nih, ruang lingkup juga sangat mempengaruhi sehingga Alan menjadi pecandu lem. Gitu, bahkan sehari bisa habis berapa, Len? Paling banyak? Hah? Dia masih ada bengong-bengongnya. Paling banyak berapa? Apa? Ngelem? 2 kaleng. Ah, bohong. Iya 2 kaleng. Kalau nggak 3 udah itu paling banyak. Soalnya sehari menurut info dia bisa sampai 5, bisa sampai 6, makanya uang 10.000 20.000 buat dia kurang. Dia mintanya selalu 50.000 100.000 gitu. Kasihan loh, orang tuanya banting tulang kerja untuk Alan, tapi kondisi Alannya seperti ini. Sampai rumahnya terbengkalai karena pada takut semua, termasuk adik-adiknya. Dan sampai keluarganya pun sudah lelah untuk mengobati Alan. Karena Alan belum pernah masuk BNN ya? BNN pernah masuk. Berapa lama? Cuma tidur doang sebentar. Berapa lama? 1 hari. BNN? Oh, 1 hari? Ya cuma 1 hari tidur di BNN. Oh, Cirebon juga kok. terus di Tasik ngapain? Rehab juga ya? Rehabilitasi. Berapa lama? Tahu berapa? Lama juga ya? Kayaknya sih lama. Balik tapi masih ngelem lagi? Ngelem. Nggak kapok-kapok? Enggak, belum. Belum kapok? Pernah kapok, tapi inget sama ridho orang tua. Saya kalau lagi nangis tuh nulis di badannya kucing tuh 25 Nabi Payung, 25 Nabi Payung. Nanti di lisannya kucing dikasih asma Nabi Muhammad. Saya setiap ketemu kucing, lisannya kucing saya kasih asma Nabi Muhammad. Hati saya biar diam, tenang nantinya. Pendiam. Kamu juga pesantren kan? Pesantren lah. Terus? Agamanya nggak sampai? Ah, Agamanya nggak sampai? agama nggak sampai gimana? Kenapa bisa jadi Agama stres? saya Islam. Hah? Islam. Ya terus kenapa bisa? Islam bilillah kudratal ladina Muhammad. Coba ngaji, aku mau dengar suaranya. Ngaji surat awal. Ya, coba. Surat An-Nabiya sahabat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalahu Muhammad lillahi rasulillahi nusuful bil bakari lillahi ta'ala bil qadrati lillahi fil hisabi lillahi salihin. Innal ladzina sahabati billahi yaumil qiyamah. Innal ladzina fil hisabi lillahi nabiyya bi ba'da. Asami Allahu takbirullah ta'ala wa ni'mah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina fi sabilillah wal Qur'anul Karim. Innal ladzina fi sabilillah yaumiddin yaumil qiyamah. Innal fi sabilillah fil akhirah salam. Sami Allahu liman hamidah. Itu surat apa? Buat para sahabat ribuan tahun terlatih, Hah? tergolong-golong. Ini pasukan tergolong-golong. Sahabat Amja. Boleh takut. Yusuf. Oke. Jadi ini surat dari rumah sakit mana? Jadi Alan sudah kita bawa berobat ke RSJ rehabilitasi. Ini obatnya. Jadi Alan pun banyak tekanan secara agama dan secara di keluarganya, maaf. Jadi aku juga nggak tahu seperti apa karena kan aku orang baru ya, bukan keluarganya Alan. Jadi untuk detailnya seperti apa hanya Alan, keluarganya dan Allah yang tahu gitu. Dan Alan bisa jadi seperti ini juga
kita nggak bisa menjudge orang tuanya salah, kita nggak bisa menjudge siapa yang salah. Di sini saya hanya membantu pengobatan. Jadi kalau salah benar bukan urusan saya bukan hakim, saya bukan Allah. Jadi saya hanya membatasi diri saya membantu Alan dan keluarganya. Seperti itu. Nih suratnya nih guys. Nah itu dia suratnya. Jadi obat-obatnya juga udah ada ya. Nanti akan kita serahkan ke Pak Haji, karena ini akan kita titipkan sementara ke Pak Haji Marsan. Sampai kapan aku belum tahu, nanti lihat perkembangannya. Kondisi Alan juga sometimes masih kayak apa sih, ditanya harus harus berulang-ulang gitu. Tapi karena kan semuanya juga nggak langsung pulih 100%. Ada yang pulih 100% kayak Dewi, tapi ada juga yang semua butuh proses gitu. Jadi ini menuju ke yayasan, kurang lebih perjalanan 1,5 jam dari Jakarta Barat. Jadi ikutin terus. Saya pulang nggak? Kenapa? Pulang ke rumah nggak? Enggak, pulang ke rumah, ke yayasan dulu. Ntar habis dari yayasan kemana? Nanti kalau udah sembuh baru ke rumah. Kalau dipulangin ke rumah lagi, nanti Alan bakal ngelem. Gak selesai-selesai sampai kapan mau ngelem. Ya kan? Mau ngelem lagi? Mau nggak, Lan? Yakin? Yakin. Kemarin di BNN bilang juga nggak mau, ternyata ngelem lagi. Emang hasilnya kayak gimana sih? Hah? Rasanya ngelem kayak gimana? Lan, rasanya ngelem tuh kayak gimana? Ya pusing. Terus? Jangan ditiru ya, jangan ditiru, nggak boleh. Gimana rasanya? Ya pusing. Terus? Kenapa pusing tapi masih ngelem lagi? Gak apa-apa. Sampai dimakan loh lemnya, dijilat-jilat sama dia. Ya udah guys, pokoknya ikutin terus. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah kita udah nyampe Yayasan Al Fajar Berseri Bekasi punya Pak Haji Marsan. Jadi ini kita bawa Alan dan rencananya kita akan titipkan sementara untuk rehabilitasi, benar-benar Alan bersih dan rilis dari pecandu lemnya gitu. Pak Haji, assalamualaikum. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Oke, jadi baru banget aku ke yayasan lagi setelah aku habis dari luar kota. Jadi aku mohon izin Pak Haji, jadi aku bawa pecandu lem lagi ada di toilet. Lem apa nafsu apa kemarin itu? Bukan ya? Bukan Ini itu ya? yang lem. Oh, yang lem. Dari Si Anu Cirebon. ya satu ya. Oh, ya. Ini sini salaman apa Haji? Ya. Siapa namanya Mas? Saya Paulan. Paulan. Sudah berapa lama kecanduan lemnya? Enggak, baru dari umur 17 tahun. Sekarang berapa umurnya? 23. Hah? 23. 17 tahun kan 23, berarti berapa tahun? Sini ya. Enggak sering-sering banget sih. Oh, jarang-jarang. Iya. Setiap hari doang. Setiap Sehari hari berapa aja. kali nyedot gitu? Biasa paling banyak tuh 3 kaleng Ya, doang. sehari. Iya. Menurut informasi bisa nyampe 6 kaleng, 7 kaleng, sampai 10 kaleng. Jadi Alan di sini dulu ya. Iya. Berapa itu? Kalau sembuh udah pulang. Kalau sembuh udah pulang. Alan harus buktiin dulu Alan. Sini boleh ngerokok ya, Pak? Boleh. Tapi sini rokok nanti gua terus menerus ya. Iya. Jangan kayak Abib, mana Abib? Jangan kayak Abib ya. Itu ya. Mau ngerokok dong, Pak? Boleh. Ya, Tapi Bapak nggak ngerokok, ntar aja dah ya. Bapak nggak ngerokok. Iya. Ya udah. Kamu niat ingin sembuh ya, niat gitu. Nah, untuk mengatasi pecandu seperti ini gimana Pak Haji? Ya, Karena kan kita yang sih- udah Faiz dulunya pecandu bensin, alhamdulillah baru Sekarang seminggu udah hilang. udah hilang. Alhamdulillah, tinggal mungkin ya itu biasa kalau anak-anak kan mungkin kenakalan masa-masa pertumbuhannya gitu Iya. ya. Tapi sekarang ini udah satu udah nggak rewel, kedua juga dia udah nggak lihat motor tuh udah
udah nggak begitu ini, udah hilang lah kalau untuk kecanduannya gitu. Mungkin nanti kita tinggal pendidikan ini aja, apa kalau memang mungkin udah bagus ya dia harus sekolahan gitu ya gitu. Nah kalau yang kayak gini kita udah bukan sekali 2 kali, ini juga ada narkoba tuh. Kalau dia tuh apa namanya kayak kristal gitu, apa nama itu ya, kristal tuh, dia disedot, dia dibakar disedot gitu, dihirup maksudnya gitu. Nah kalau lem ini ada 2 nih, ada 1 lagi tuh udah sehat tuh, lem juga tuh dari Bogor tuh. Ya ada cara-cara saya gitu. Artinya memang kita nggak bisa kita buka, wah obatnya ini, nggak juga, karena takut nanti dikomersialkan dengan orang-orang yang apa yang saya ungkapin ketika dipakai orang lain itu bisa gunakan bisa jadi komersil gitu. Kalau saya kan sini meniat menolong memang semata-mata ya, yang penting mereka ini sehat, hilang kecanduannya, itu adalah ya dengan cara saya sendiri kan begitu. Jadi ada cara sendiri dari Pak Haji seperti apa, tapi yang jelas aku udah buktiin Faiz yang pecandu bensin sebegitu parahnya udah 4 tahun, dari umur 4 sampai sekarang 8 tahun, hanya dalam waktu seminggu itu bisa pulih total. Jadi aku pernah juga bawa Faiz ke pom bensin, terus aku nanya, masih mau bensin nggak? Dia bilang nggak mau mual kata dia. Jadi bener-bener udah bersih banget, alhamdulillah. Jadi bener-bener perkembangannya Faiz sangat pesat, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama semoga Alan juga menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, karena menurut informasi dari keluarganya pernah dibawa BNN juga, terus pernah dibawa ke rehab di Tasik tetapi kembali seperti semula gitu, bahkan lebih parah ya, sampai menjual barang-barang yang ada di rumah dan mengancam ibunya akan dibunuh, sampai ibunya ketakutan sekarang. Ini Mbak ya, sugestinya itu untuk menghilangkan kecanduan mudah, tapi untuk menghilangkan sugestinya itu yang makan waktu gitu. Kemungkinan nggak kalau terlalu lama bisa kena mentalnya Pak Haji? Kalau lama kena mentalnya pasti. Pasti ya, karena iya, semuanya nah kan juga... mereka kan cenderungnya itu kesibukan dia bukan kesibukan yang positif, jadinya kesibukan tadi kebutuhan tadi nagihnya itu gitu. Ya contohnya kasih Faiz kan anak semacam itu kan seharusnya nggak kecanduannya, karena mungkin terbiasa gitu, lama-lama kecanduan. Contohnya kayak kayak anak main kecanduan gadget tuh. Sini kan beberapa orang tiap hari tuh ya yang kecanduan gadget tuh. Ada juga ya Pak? Ada juga gitu. Itu ya mungkin nanti lama bisa, insya Allah masih hilang lah. Kayak Pak Ais kan sekarang kan dia tidur udah nggak kita atur, semuanya di mana maunya, di mana ada orang yang dekat sama dia di sana, ntar dia di mana aja kita ikutin dia gitu. Yang penting dia nyaman, dia seneng, udah gitu. Jadi total kita di sini menitip sama Yayasan Al-Fajar Berseri sekarang ada Alan, Faiz, sama satu lagi Pak Bambang ya. Iya. Totalnya ada 3, 1 pecandu bensin, 1 pecandu lem, dan 1 lagi adalah ODGJ yang tangannya pada itu ya apa? Betul. Yang tangannya bekas diikat-ikat itu sudah ditelantarkan oleh keluarganya dan sudah tidak diterima oleh keluarganya seperti itu. Jadi untuk saat ini karena keluarga anaknya dari istri yang pertama tidak mau menerima dan istri kedua sampai detik ini belum ada kabar, jadi kita titipkan dulu ya Pak Haji ya. Terima kasih banyak, karena jujur tanpa bantuan Pak Haji di Yayasan Al-Fajar Berseri kita sedikit bingung untuk menaruh orang telantar ini di mana gitu. Dengan adanya Yayasan Al-Fajar Berseri yang selalu menerima apapun itu keadaannya dan menampung orang-orang terlantar, itu sangat membantu kita sebagai relawan di jalan. Karena saya percaya sih setiap kebaikan pasti akan ada jalan, dan disitulah saya bisa bertemu dengan Pak Haji Marsi. Sekali lagi makasih banyak Pak Haji bantuannya nih, saya nitip. Seperti biasa perkembangannya nanti diinfokan ya Pak Haji ya. Mungkin nanti kalau Mbak sibuk nanti ke timnya aja. Siap. Nanti setting aktif tuh. Ya saya sampaikan keadaannya seperti apa. Keadaannya hari pertama, terus nanti kalau ada apa-apa Pak Haji selalu memvideokan ya. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk kalian yang ingin berpartisipasi, berdonasi untuk Yayasan Al-Fajar Berseri, boleh di sini. Jadi nanti kita cantumkan alamat nomor teleponnya seperti biasa. Jadi langsung hubungi Pak Haji aja, berapapun nominalnya, insya Allah akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sini. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur. Baik. Jadi Habib ini dulu dia ceramah kemana-mana. Nah mungkin sekarang ini mungkin Allah memberikan suatu bukannya apa ya,
Ya sementara mungkin dia di apa? Di sini banyak hikmahnya gitu. Perel udah untuk dia ceramah kemana-mana gitu. Nah, cuman yang lagi saya bimbing ini rokok sama kopi nih yang belum hilang nih. Lagi tawakuf Mbak di sini. Ya udah nanti bisa diajarkan secara agama lah gitu. Sambil membaca situasi. Siap. Dan untuk bahan ceramah nanti mungkin pesan-pesan yang akan saya sampaikan nanti di luar mungkin lebih bermanfaat karena ada bukti-bukti contoh di sini begitu yang akan saya kemukakan kepada umat begitu. Kebetulan nama saya Habib Idrus bin Ahmad Al Idrus. Saya sudah ada di YouTube, mungkin kalau Mbak Novi mau sekedar melihat ya nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Oke, siap. Monggo Mbak. Terima kasih. Iya. Ini pasien juga Pak. Mau Iya. dulu dong Pak, satu Ya. batang aja. Tadi udah Pak Haji. Jangan. Nggak apa-apa, jangan Ada Pak apa Haji. satu sebatang? Biarin dia sebatang. Kasih ada sebatang ada. Ini lihat sini. Nanti kamu ya, nanti ini mungkin kan masih bersiman Om Pi ya. Nanti mungkin saya taruh di sini nanti. Ini Mas Egi. Dia mandiri kok Pak Haji. Ya, makanya nanti dia banget. tempatnya sini dulu dan nih. Kalau campurin yang lain kan kita belum ini ya gitu. Karena Pak Haji juga masih tahap pembangunan. Iya, sebelah ini dikit sana. lagi tinggal air belum ada nih airnya. Kalau bangunan udah mau selesai, tinggal mau selesai airnya aja. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa lah gitu. Amin. Ini sehat di luar nonton TV dan nih ya. Nah karena kamu termasuk sehat secara, cuma kamu mungkin ini penyakitnya mungkin kecanduan aja ya. Nanti kalau kecanduannya hilang, kamu bisa jadi relawan di sini. Nah satu pesan Bapak, kamu kalau ada sesuatu ya, misal minta rokok nih, terlalu ingin rokok begitu ya, jangan kamu keluar dari panti sini ya. Minta sama Bapak, Pak Pemarsan, saya pengen rokok dong. Cuman di sini Bapak atur, paling banyak sehari 4 batang atau 5 batang. Nanti lama-lama kamu dengan sendirinya pasti bisa akan berkurang ya. Ya, kamu nanti yang penting kamu niat. Niat saya ingin sembuh menjadi orang yang berguna untuk diri saya dan juga untuk orang banyak ya. Terutama orang tua ya. Oke? Selama ini kan banyak nyakitin orang tuanya. Iya. Ya Sampai memang orang pasti tua kayak gitu. trauma. Pasti dia kalau sesuatu keinginan yang terturuti, nggak terpenuhi, dia bisa mencelakakan orang lain dan orang tua. Ya begitu ya. Ya udah ya. Bismillah, Ya. kita doakan sama-sama buat nonton tayangan ini, berdoa untuk Alan, saudara kita yang sedang berjuang untuk sembuh dari pecandu lemnya. Karena sudah tahunan, udah lama banget keluar rehab seperti ini lagi, dan semoga ini yang terakhir menjadi pembelajaran juga untuk Alan dan kita semua ya. Lights are fading out.